Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Maulina Cahaningrum dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5G, Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan NIM 3 digit terakhir 229. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Selamat menyaksikan. Pembahasan tentang materi sejarah peradaban Islam di Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah akan kita bagi menjadi 4 poin pembahasan, yaitu yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, masa keemasan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, masa kemunduran pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir adalah pengaruh dinasti Abbasiyah terhadap peradaban dunia. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pendiri dan penguasa dinasti Abbasiyah adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu al-Abbas. Beliau dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Beliau dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Berdirinya dinasti Abbasiyah bersamaan dengan kemunduran dinasti Umayyah. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari skala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan ibnu Muhammad dari dinasti Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Umayyah dan bersamaan dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan tersebut, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah pada periode pertama terjadi pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Periode ini biasa disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Lalu berlanjut pada periode kedua, yaitu pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Pada periode ini biasa disebut dengan masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga yang berlangsung pada tahun 945 sampai 1055 Masehi merupakan kekuasaan Bani Buwaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini juga disebut dengan masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat. Periode ini terjadi pada tahun 1055 sampai 1194 Masehi. Periode ini merupakan masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Biasanya juga periode ini disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode yang terakhir atau periode kelima terjadi pada tahun 1194 sampai 1258 Masehi. Periode ini merupakan masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad saja. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah memiliki berbagai kemajuan dari beberapa bidang, di antaranya bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan sosial budaya. Bidang ilmu pengetahuan. Keberhasilan umat Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam secara menyeluruh tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung. Di antaranya adalah kebijakan politik pemerintah dinasti Abbasiyah yang memberikan fasilitas berupa materi atau finansial dan tempat untuk terus melakukan berbagai kajian ilmu pengetahuan melalui bahan-bahan rujukan yang pernah ditulis atau dikaji oleh masyarakat sebelumnya. Kajian tersebut ternyata membawa dampak yang sangat positif bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang membawa nama harum dinasti Abbasiyah. Dengan demikian, banyak bermuncullah ahli dalam bidang ilmu pengetahuan,
seperti filsafat, fikih, ilmu tafsir, kedokteran, astronomi, geografi, matematika, dan sejarah. Kemajuan dalam bidang ekonomi. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian, mulai irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tambang, dan besi. Selain itu, dalam transit antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Basrah menjadi pelabuhan yang sangat penting pada waktu itu. Puncak kemakmuran rakyat yang terjadi pada masa Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Mamnun. Perubahan dalam bidang ekonomi, salah satu khalifahnya menciptakan standar uang bagi kaum muslim dikarenakan ada kecenderungan menurunkan nilai emas dan perak, serta mencampurkan dengan logam yang lebih rendah. Penggunaan uang ini mendorong munculnya perbankan. Kemajuan dalam bidang sosial dan budaya. Perhatian para khalifah Abbasiyah terhadap seni budaya sangat besar, yaitu mencakup syair-syair, seni musik, arsitektur, kaligrafi, dan penceritan buku. Pada bidang syair yang terkenal diantaranya adalah Ibnu Mukhafaf Abu Nawas, keturunan Persia yang hidup sejaman dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, dan Basar Ibnu Bard. Pada bidang arsitektur, Khalifah Abbasiyah membangun istana-istana, masjid-masjid yang indah, dan tempat peristirahatan. Kemudian, pada bidang seni kaligrafi, Abbasiyah mencatat beberapa nama besar, salah satunya Ibnu Mukhlaq Ibnu Bawab yang merumuskan metode penulisan kaligrafi yang dipakai sampai sekarang. Masa kemunduran pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemunduran pemerintahan dinasti Abbasiyah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kemunduran pemerintahan dinasti Abbasiyah diantaranya adalah yang pertama, kelemahan khalifah, yang kedua, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, yang ketiga, hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, yang keempat, kemerosotan perekonomian, dan yang terakhir, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Lalu yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kemunduran pemerintahan dinasti Abbasiyah yaitu ada dua. Yang pertama perang salib dan yang kedua serangan Mongolia ke negara muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Pengaruh dinasti Abbasiyah terhadap peradaban dunia. Pada masa dinasti Abbasiyah, pertumbuhan dan perkembangan umat Islam turut mewarnai peradaban dunia. Pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia, yang dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga pendidikan, seperti Baitul Hikmah dan Masjid Al-Azhar. Keberadaan tempat tersebut menjadi pusat perkumpulan intelektual muslim dalam menyelenggarakan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Yang kedua, peninggalan karya intelektual muslim. Dan yang ketiga, penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia. Untuk penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia yaitu seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan nama hari, seni arsitektur, tata perkantoran, dan perekonomian. Peninggalan karya intelektual muslim dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Banyak lahir ilmuwan muslim, di antaranya seperti di bidang astronomi ada Al-Fazari sebagai astronom Islam pertama. Dalam bidang kedokteran ada Ar-Razi dan Ibnu Sina. Ar-Razi dapat membedakan antara penyakit cacar dengan measles dan orang pertama yang menyusun buku mengenai kedokteran anak. Lalu Ibnu Sina yang dapat menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Pada bidang matematika ada Al-Khawarizmi yang menciptakan ilmu aljabar. Sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuan agama lahir para imam mazhab hukum, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir.
Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan yang saya berikan. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.